warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak dan Ibu guru penguji uji kinerja PPG 2020. Perkenalkan, nama saya Hadi Herullah. Saya guru SMPN 2 Karang Bahagia yang merupakan peserta PPG dalam jabatan 2020 angkatan keempat di Universitas Negeri Makassar, program studi ilmu pengetahuan sosial. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Saya melaksanakan pembelajaran di SMPN 2 Karang Bahagia kelas 94 dengan materi pengaruh sosial budaya dan globalisasi. Submateri dampak globalisasi. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Sehat semua? Baik. Alhamdulillah. Masih ingat dengan Bapak? Masih ingat? Ya, kalau berarti kalian tidak lupa ingatan. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Bapak sudah mengajak kalian di masing-masing kelas untuk ke Zoom meeting. Pembelajaran akan segera kita mulai. Mohon jangan berisik, mohon jangan berbicara apa yang ya. Pak, suara Bapak apakah terdengar jelas? Videonya dinyalakan. Video Bapak jelas nggak? Video Bapak kelihatan? Bapak dikasep. Bapak kasep banget, Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan suara jelas, juga video Bapak juga jelas, alhamdulillah dengan mendukung kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Untuk berdoa kali ini, kan ada yang mau memimpin doa? Iya, Pak. Siapa itu? Yuda? Ya, silakan Yuda untuk memimpin doa. Sebelum belajar berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Setelah kita berdoa, nanti Bapak akan absen melalui screenshot ini. Bapak akan foto di layar Zoom meeting ini. Setelah Bapak absen, kita akan melakukan atau olahraga terlebih dahulu supaya tidak terlalu tegang, tidak terlalu ngantuk. Kan pegang pipi kanannya didorong ke kiri, dihitung sampai 8. Ayo silakan. 1, 2, 3, 4, 8. Ganti. Pegang tangan pipi kiri dengan tangan kiri didorong ke kanan. 1, 2. Selanjutnya kita tanggakan kepala ke atas 8 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ke bawah 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya, ini tahu foto siapa? Bapak. Selanjutnya, materi pelajaran kita adalah dampak globalisasi. Terlihat jelas ya? Terlihat jelas? Jelas. Nah, kompetisi dasar yang akan kamu dapatkan dalam setiap satu semester, Bapak ingatkan. Bapak kasih banget. Peserta didik atau kalian mampu. Yang pertama, memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Yang diakibatkan faktor alam manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Suara Bapak terlalu cepat atau tidak? Suara Bapak jelas? Jelas, alhamdulillah. Terlalu cepat tidak suara Bapak? Terlalu cepat tidak? Kompetensi yang selanjutnya ya adalah nanti kamu diharapkan bisa menyajikan tentang perubahan keuangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia
dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kita masuk ke kompetisi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk pokok kehidupan kebangsaan. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya sama kalian, pelajaran yang lalu kita membahas apa? Globalisasi. Ya. Bentuk globalisasi dalam berbagai perubahan. Betul, bentuk globalisasi dalam berbagai bidang. Ya. Terima kasih. Ya, Nurul. Jadi bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Mudah-mudahan kamu tidak lupa. Ya. Karena kamu masih muda, tidak pikun. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran melalui Zoom meeting ini, peserta didik atau kalian diharapkan mampu untuk yang pertama mengidentifikasi dampak globalisasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis dampak positif globalisasi yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan tepat. Tiga, menganalisis dampak negatif globalisasi yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan tepat. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi mengenai dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dengan tepat. Nah, apa yang akan kita pelajari pada siang kali ini? Ya, yang pertama adalah dampak positif globalisasi, yang kedua adalah dampak negatif dari globalisasi. Mata konsepnya dari pembelajaran kita siang ini, ya, Bapak akan mengingatkan atau Bapak ingin memberitahukan bahwasanya dengan mempelajari pelajaran kita pada siang hari ini, kalian bisa akan dampak positif dari globalisasi, itu bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak negatif dari globalisasi yang harus kita jauhi dan harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Bahan materi yang Bapak sampaikan kali ini, seperti bahan ajar, LKPD, evaluasi, itu bisa diakses melalui akun akses Google Classroom. Ya, nanti alamat Google Classroom-nya Bapak akan bagikan. Teknik penilaian atau kriteria penilaian yang akan didapatkan oleh siswa, oleh kalian. Yang pertama adalah sifat afektif, yaitu penilaian pada saat sekarang Bapak penyampaian materi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan penilaian teman sebaya. Apa itu penilaian teman sebaya? Nanti Bapak kasih juga angket ke Google Classroom. Angketnya itu kamu nilai teman sebaya kamu. Yang kedua adalah pengetahuan kognitif, yaitu ada tes tertulis baik melalui Google Formulir maupun dari jawaban hasil diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang kedua adalah tes lisan. Dari mana tes lisan itu? Nanti kan ada tanya jawab, ada juga percakapan, ada juga penyampaian kamu dalam diskusi, itu akan Bapak nilai. Yang ketiga adalah keterampilan atau psikomotorik, yaitu unjuk kerja. Pada saat kamu nanti presentasi diskusi, bagaimana suaranya, bagaimana intonasinya, bagaimana sikapnya kalian dalam hal menjawab daripada diskusi itu, mempresentasikan diskusi. Baik, melalui Zoom meeting ini Bapak tidak segan-segan memberikan motivasi pada kalian bahwasanya kalian harus tetap semangat, tetap belajar, ya, walaupun tugas di mana-mana, tugas numpuk, dan pada akhirnya sekarang sudah mendekati PAS. Kamu juga tetap semangat, walaupun jarak dan waktu memisahkan kita, pembelajaran tetap harus berjalan. Selanjutnya, Bapak juga tidak lupa berpesan pada kalian bahwasanya sekarang masih zaman pandemi, inilah alasannya mengapa kita pembelajaran menggunakan jarak jauh. Jadi, kalian tetap di rumah saja. Kalau tidak penting, nggak usah keluar. Ya, kalau kemana-mana pakai masker, kalau pulang habis megang sesuatu, jangan lupa cuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ini kita nyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa,
Satu Nusa Satu Bangsa. Bapak akan menjelaskan kenapa Bapak memutarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa pada pembelajaran kita kali ini. Melalui lagu ini kita tetap menanamkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara kita yaitu Indonesia. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan. Pernah kamu makan pizza dan burger? Pernah. Pizza yang di mana dulu? Apa kaitannya? Apakah karena kita lapar? Malu aku jadinya. Bukan karena lapar, tetapi karena arus globalisasi inilah yang membuat makanan-makanan dari luar negeri ini menjadi masuk ke Indonesia. Apakah globalisasi itu bermanfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari? Bermanfaat tidak? Bermanfaat atau tidaknya kita akan tahu setelah kita mengikuti pelajaran ini. So, check it out. Silakan anak-anakku sekalian perhatikan gambar berikut ini. Ada restoran, makanan cepat saji, sama minuman bersoda, Pak. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh makanan yang globalisasi. Ya, ini bukan produksi Indonesia. Walaupun ada yang diproduksi di Indonesia. Kalau ini gambar positif apa negatif anak-anak? Dampak positif. Oke, ini dampak positif. Selanjutnya gambar apa ini? Gambar orang main HP. Sama orang main HP. Ini dampak positif apa negatif? Main HP. Negatif. Positif apa negatif? Negatif. Positif dan negatif tergantung kita memakai daripada. Ini gambar apa sih yang begini? Facebook. Ini kayaknya ini Facebook, internet, wifi, email. Ini contoh apa? Media sosial. Media sosial. Ya. Nah, ini gambar apa? Tukang ojek. Balapan. Ya, ngetrek. Ini dampak positif apa negatif? Positif apa negatif? Negatif. Yang globalisasinya apa? Ini apa? Anak-anaknya atau motornya? Hah? Anak-anak apa motornya? Anak-anaknya. Karena apa? Karena pergaulan. Selanjutnya. Gambar. Nah, ini gambar apa? Ini gambar sedang olahraga ya? Olahraga. Ya Allah, aktif sekali anak-anak kita ini di sini ya. Sedang berolahraga. Olahraga, Pak. Maaf bercanda. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Gambar siapa ini? Ini gambar sapu ya? Sapu ijuk. Ya benar. Ya, anak pang. Ini positif atau negatif? Anak pang. Negatif. Kalau dari segi pakaian ini adalah bentuk daripada globalisasi. Next. Ini gambar apa? Duli, Pak. Odading. Mana, Pak? Belum ada. Ini paling bawah. Gambar apa? Virus. Atau gambar apa? Gambar apa? Virus. Coronavirus. Bapak akan menjelaskan tentang dampak-dampak positif dari globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Ya. Tolong silakan dibaca. Mumu, coba baca Aisyah Mumu. Saya, Pak. Ya, silakan Dampak baca. positifnya. Dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Ya. Efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Ya, terus. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Komunikasi makin cepat dan mudah. Modernisasi terjadi pertukaran budaya. Udah, Pak. Oke, terima kasih Aisyah Mumu. Ternyata bukan hanya itu, ada lagi dampak yang lain, dampak positif yang lain. Apa saja? Silakan Nurul Hakiki, tolong bacakan. Perekonomian negara meningkat, integrasi sosial, peningkatan kesejahteraan, budaya lokal dikenal di dunia, peningkatan etos kerja masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah merupakan dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Sekarang dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Apa saja itu? Silakan Putri Ayu, tolong bacakan. Kesenjangan sosial, ternisasi, demoralisasi, kerusakan lingkungan, konsumerisme. Dampak negatif selanjutnya, tolong dibacakan
Artika, tolong baca Artika. Yang sebelahnya. Kenakalan remaja, ketimpangan kebudayaan, cultural lag, kriminalitas, guncangan kebudayaan, cultural shock, individualisme. Baik, terima kasih Artika. Nah, ini adalah yang lain. Kenakalan remaja udah jelas ya kayak tadi. Kayak tawuran, ya. Terus ngetrek, bukan pada tempatnya. Ya, jadi terus juga mengkonsumsi narkoba, merokok. Nah, itu termasuk kenakalan remaja. Yang saya adalah ketimpangan kebudayaan atau kultural lag. Ya, budaya kita itu jadi timpang. Yang biasanya budaya di kita itu pemalu, sekarang malah jadi tidak malu, bahkan malu-maluin. Jadi pembanding antar positif dan negatifnya terlalu timpang. Contohnya kriminalitas meningkat. Banyak kemarin di TV Bapak lihat ada anak-anak masih remaja seusia kamu, maaf ya, sudah memperkosa, sudah mencuri, sudah merampok HP milik temannya. Ini sudah dampak negatif daripada globalisasi. Terus hanya guncangan kebudayaan, cultural shock. Nah, jadi ya yang kayak kita budaya yang masih kental macam ini menjadi shock, pada kaget. Kok bisa seperti ini? Ini akan menjadi dampak yang negatif. Selanjutnya adalah individualisme. Apa itu? Sekarang dari kita itu banyak kan masing-masing. Apalagi dengan adanya corona. Jadi semuanya masing-masing. Di rumah masing-masing, kerja sendiri, apa sendiri, tidak boleh berdekatan. Ini adalah pengaruh globalisasi. Ini negatif buat kita. Biasanya kita tuh gotong royong kerjasama, sekarang kita dituntut untuk individualisme. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Lalu silakan catat bagian penting daripada video ini. Terlihat teman-teman? Belum, Pak. Belum. Ah, udah. Pak. Udah. Udah, Pak. Udah ya. Pak. Udah. Selamat datang. Pada video ini kita akan membahas tentang dampak dari globalisasi. Globalisasi memberikan banyak manfaat dan pengaruh bagi kehidupan manusia. Tapi di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Ini ada yang ingin ditanyakan kaitan dengan video yang Bapak tayangkan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Setelah menyimak video tadi, sekarang mari kita berdiskusi. Nah, di sini ada beberapa orang yang akan Bapak bagi kelompok, ya, yang akan kita bagi, ya. Sudah Bapak tentukan ketua kelompoknya, ya. Ya, ketua kelompok 1 yaitu Dewa. Nanti Dewa silakan nyari temennya. Kelompok 2 Rama, nanti silahkan nyari temennya. Kelompok 3 itu ketuanya Heni. Yang kelompok 4 Ayu Lestari. Iya, Pak. Untuk proses diskusi, kalian bisa membentuk teman-teman kalian di WA grup sementara. Nah, dalam WA grup sementara, kalian nanti akan berdiskusi tentang materi-materi yang akan Bapak bagikan. Ya. Bapak menyampaikan pertanyaan dalam diskusi ini, nanti kalian akan Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi, ya. Setelah itu nanti Bapak WA lagi ke WA grup. Silakan nanti laporkan ketua grupnya, kelompoknya melaporkan ke Bapak. Setelah selesai nanti Bapak tegur kembali. Kalau misalkan sudah habis waktunya, kita masuk lagi ke Zoom meeting ini. Mengerti anak-anakku sekalian? Ya, Pak. Baik, semuanya emang ini pintar-pintar semua. Kita akan bagi tugasnya. Yang pertama, nomor 1, tuliskan masing-masing contoh dari dampak positif globalisasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau tadi kan dijelaskan dampak positifnya apa saja. Nah, cuman di sini kalian analisa, ya, apa yang menjadi contoh dari dampak positif tadi, ya. Terus yang kedua, bagaimana mengatasi dampak negatif dari globalisasi tersebut? Ya, ini adalah pemecahan masalah. Nah, yang ketiga, amati di sini ada 2 gambar. Gambar pertama tentang apa ini, anak-anak?
Tawuran. Nah, Tawuran, Pak. lagi-lagi Tawuran. bukannya Tawuran. lagi bukannya lagi olahraga dengan Pak Hendra, bukannya? Kali aja Pak Hendra Kejar-kejaran, yang Pak. moto ini. Bukan, Pak. Kali aja Pak Hendra yang Bukan, moto. Yang kedua ini gambar apa? Yang kedua gambar apa? Hah? Lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pintar dan cerdas sekali, subhanallah, masya Allah. Terus selanjutnya apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya adalah buat kalian adalah masing-masing kelompok menganalisis atau menganalisa gambar yang ada, mengapa bisa terjadi tawuran antar pelajar dan pencemaran lingkungan? Kok bisa ya? Bisa seperti itu mereka. Yang kedua, jelaskan dampak yang ditimbulkan kalau hal ini terjadi dari tawuran dan juga pencemaran lingkungan. Yang terakhir, yang keempat, beri kesimpulan atas gambar tersebut dan dikaitkan dengan globalisasi. Ya, bisa dimengerti anak-anak tentang soal-soalnya. Gampang kan soalnya? Ya. Nah, setelah nanti kalian selesai berdiskusi, silahkan kirim jawaban kalian ke Google Classroom. Ini juga merupakan alamat Google Classroom yang isinya ada bahan ajar, LKPD, dan juga evaluasi yang semuanya nanti akan Bapak nilai. Dan selanjutnya juga hasil diskusi kalian kirimkan ke sini. Nah, nanti juga akan ada pertanyaan di Google Formulir. Ini alamat Google Form-nya. Nah, kedua alamat ini nanti Bapak akan sampaikan melalui Google Classroom kelas. Kalian nanti pada saat diskusi bisa mengumpulkan informasi dari buku ya, buku siswa kalian yang kamu punya, itu ada materi kita itu loh. Ya, itu ada di halaman 124 sampai 141. Ya, itu ada di buku. Kalau enggak, nyari di Mbah Google juga boleh. Nah, setelah nanti kalian mengumpulkan informasi, baik dari buku maupun dari Mbah Google, kamu bisa mengumpulkan, menganalisis jawaban apa yang cocok yang akan kita presentasikan nanti. Ya, dalam diskusi juga kalian bertukar pendapat. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Silakan berdiskusi. Baik anak-anakku sekalian, waktu diskusi sudah habis. Sekarang waktunya kita mempresentasikan. Ya. Untuk presentasi ini kita mulai dari kelompok pertama. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Akan diwakili oleh Ananda Dewa. Silakan Dewa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Masing-masing contoh dari dampak positif globalisasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama memberikan transportasi yang canggih dan nyaman, kedua informasi dengan cepat dan tepat, yang ketiga barang ekspor yang berkualitas, keempat memberikan transportasi yang sangat cepat, dan terakhir meningkatkan perkembangan teknologi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Tepuk tangan. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Sekarang kita ke penampilan kelompok 2 yang akan dibawakan oleh Ananda Rizky Rama Utama. Silakan Rizky Rama Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan nomor 2, bagaimana mengatasi dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nah, untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi tersebut, diperlukan sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Sikap kritis tersebut adalah yang pertama, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Yang ketiga, memperkuat jati diri bangsa. Yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, itulah beberapa sikap yang dapat kita terapkan untuk menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi itu. Nah, jadi intinya kalau kita berpegang teguh pada aturan tersebut, globalisasi halangan untuk kekokohan bangsa. Bisa dimaksud begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3 ya. Jadi yang nomor 3 ini ada 2. Silakan nanti Abi Yuda bagi 2 dengan anggotanya. Mungkin Heni ya.
Silakan untuk yang 3A, silakan Abi Yuda untuk mempresentasikan hasil dari analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi Video. Penyebab tawuran terjadi karena adanya konflik atau salah paham antar pelaku. Kesalahan dalam memperoleh informasi, ingin terlihat hebat, lingkungan bermain yang kurang baik atau salah bergaul, kurang perhatian dari orang tua. Akibatnya bisa ada korban luka sampai meninggal dan pelakunya bisa dipenjara, mengganggu ketertiban umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bagus sekali. Tepuk tangan untuk Abi Yuda Pratama. Untuk gambar B, silakan Heni untuk menjawab analisa gambar Ya, terima daripada kasih. pencemaran lingkungan. Analisa dari gambar B. Penyebabnya berkembangnya penggunaan pabrik-pabrik, masuknya perusahaan asing, berkembangnya iptek, kebutuhan barang dan jasa meningkat karena pengaruh globalisasi. Akibatnya adalah kerusakan ekosistem seperti air, tanah, dan udara, banyak wabah penyakit, kerusakan lingkungan. Baik, Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kita pindah ke kelompok 4, yaitu untuk kelompok 4, kelompoknya Ayu Lestari. Silakan untuk kelompok Ayu Lestari. Kepada Ayu Lestari, Bapak persilahkan. 4A. Tawuran itu adalah dampak negatif dari globalisasi karena merupakan penyimpangan dari nilai dan norma sosial yang dalam masyarakat. Sudah baik, Sudah, tepuk Pak. tangan untuk Alda Damayanti, kelompok 4A. Ya. Selanjutnya masih di kelompok 4 untuk memberikan kesimpulan daripada pencemaran lingkungan. Silakan akan dibacakan oleh Muhammad Afrizal. Silakan Muhammad Afrizal untuk mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan nomor 4B. Pencemaran lingkungan adalah dampak negatif dari karena berkembangnya iptek dan tidak disertai dengan pengetahuan cara mengelola limbah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4, Muhammad Afrizal. Itulah penampilan daripada kelompok-kelompok. Semuanya bagus-bagus sekali, jawabannya sungguh inspiratif ya. Inilah pembelajaran yang menggunakan high order thinking skill atau HOTS. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya daripada hasil presentasi kelompok ini? Saya, Pak. Ya, silakan Adinda Tiara. Ingin bertanya kepada siapa? Dewa, Pak. Dewa. Dewa. Oke, silakan. Satu. Silakan pertanyaannya. Apakah corona bentuk globalisasi? Ya, apakah corona ini adalah bentuk globalisasi? Silakan, ada yang jawab. Dewa, udah ditegor. Ya, corona adalah bentuk dari globalisasi karena memiliki dampak negatif, yaitu bisa memberikan dampak individualisme. Nah, itu. Baik, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, silakan tepuk tangan. Baik, memang betul sekali. Corona adalah salah satu bentuk dampak globalisasi yang sangat merugikan bagi kita semua ya. Karena dampak negatifnya adalah memberikan penyakit. Ya enggak? Sehingga memberikan penyakit kepada kita semua. Sehingga seluruh dunia terdampak daripada virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, baik, kalau tidak ada, kita ke langkah pembelajaran selanjutnya. Presentasi kelompok sudah dilakukan, ya. Semuanya baik-baik dan cerdas-cerdas. Ya, Bapak akan memberikan penilaian terhadap penampilan dari kelompok kalian, ya. Baik, untuk kelompok yang pertama, untuk kelompok 1, Bapak kasih nilai 98. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Bapak kasih nilai, kedua pun sama mendapatkan 98. Tepuk tangan. Baik, untuk kelompok yang ketiga, yaitu kelompoknya Heni dan kawan-kawan, Bapak akan berikan nilai 97 untuk kelompok 3. Tepuk tangan.
Oke, makasih Pak. Lanjutnya untuk kelompok 4, Bapak kasih nilai 97. Tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, penilaian sudah Bapak berikan. Jangan lupa upload hasil diskusi kalian ke Google Classroom yang sudah Bapak berikan alamatnya tadi. Nah, selanjutnya sekarang Bapak akan buka pertanyaan untuk Bapak. Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita ke bagian penutup, yaitu bagian menyimpulkan. Nah, Bapak akan tawarkan kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada siang menjelang sore kali ini. Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ayo, simpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah globalisasi mengeluarkan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagaimana manusia yang disiplin, kita harus bisa memilih dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil. Dari globalisasi itu, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita. Kita harus tetap mementingkan kebersamaan dengan masyarakat yang lain dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Udah, Bagus, Pak. baik, bagus sekali kesimpulannya, sungguh inspiratif ya. Super sekali. Tepuk tangan untuk kesimpulan daripada Ayu Lestari. Tepuk tangan. Baik, ada yang ingin menyimpulkan lagi selain daripada ada Damayanti? Saya, Pak. Ya, Pak Nurul. Ya, silakan Nurul untuk menyimpulkan pelajaran kita. Perubahan akibat globalisasi pada bidang-bidang tertentu juga bisa menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Udah, Baik. Pak. Ya, simpel cuman bermakna. Bagus sekali. Nah, kita berada di ujung pembelajaran ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu merefleksikan pembelajaran kita. Ada yang ingin merefleksikan pelajaran kita kali ini? Saya, Pak. Oke, Widya, silakan untuk Widya merefleksikan pelajaran kita. Harus pandai-pandai memanfaatkan dampak positif globalisasi dan mencegah dampak negatif globalisasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk refleksi kita pelajaran itu. Jadi itulah refleksi yang harus kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul kata Widya Lestari tadi. Nah, selanjutnya di pembelajaran ini Bapak akan memberikan penguatan. Ya. Untuk apa penguatan ini? Supaya menegaskan kepada kalian tentang materi kita kali ini. Bahwasanya globalisasi menjadi sorotan tajam dalam upaya proses pembentukan identitas bangsa. Bangsa ini perlu kembali menengok dan menggali kearifan lokal sebagai modal dasar. Ya, kebudayaan lokal menjadi keunikan bangsa dalam menghadapi serbuan masif budaya luar negeri. Karena itu, proses membentuk identitas bangsa akan sangat bergantung kepada masyarakat Indonesia. Tentunya pada diri kalian ini, anak-anakku sekalian, sebagai agen of change atau agen perubahan sekaligus pembentuk identitas bangsa Indonesia. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, masih ada yang ingin bertanya tentang pelajaran kita? Enggak, Pak. Ada. Baik, kalau tidak ada, kalian merefleksikan diri dalam pembelajaran ini. Bapak sudah memberikan penguatan. Nah, kita tiba pada akhir daripada pembelajaran kali ini. Namun Bapak akan memberikan informasi tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang upaya-upaya menghadapi globalisasi. Nah, maka dari itu jaga kesehatan kalian agar bisa ketemu di materi selanjutnya. Untuk selanjutnya kita berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh Ananda Dewa. Kepada Ananda Dewa kami persilahkan. Oke, sebelum meeting ini ditutup, sebelum itu marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita berada di ujung acara kita, pertemuan kita
ternyata waktu jualah yang memisahkan kita, ya, sehingga kita bisa berpisah pada kali ini. Nanti kita kembali lagi dalam channel yang sama. Baik, terima kasih. Atur nuhun, ya. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan. Cuci makan. Pakai air yang mengalir dengan menggunakan sabun, ya. Dan terakhir, Bapak tunggu jawaban kalian di Google Classroom dan juga Google Formulir. Sekian dari Bapak, kurang Siap, lebihnya Pak. Bapak mohon maaf. Bila tibanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, Pak. Dadah, Pak. Dadah. Dadah. Silakan.